Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tak cukup satu negara, negara lain pun ikuti kebijakan Jokowi. Negara mana lagi nih yang mengikuti gitu? Kalau sebelum ini beritanya tuh Australia juga mau mengikuti gitu ya, langkah Presiden Jokowi. Nah, kali ini ada negara lain lagi nih yang juga mau mengikuti gitu ya kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi gitu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jreng. Udah Mimin bosan nih pakai jreng. Langsung aja deh ke beritanya. Setelah ini ada berita dari mana ya? Setelah Australia mengikuti apa yang dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu mengalokasikan produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri untuk membatasi kenaikan Australia juga harga ikut ya energi, mungkin karena takut kegelapan kali ya. Kali ini ada satu negara lagi yang ingin mengikuti kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi ini memang benar-benar ya ingin fokus untuk menjalankan hilirisasi barang tambang di tanah air. Ia pun tidak takut untuk melarang ekspor tambang mentah meski ditentang beberapa negara. Dan baru-baru ini Presiden Joko Widodo ini melarang ekspor tambang mentah jenis bauksit mulai Juni 2023. Nah, hati-hati, sebelum pelarangan ekspor bauksit, Jokowi juga sudah melarang beberapa ekspor komoditas, yaitu seperti biji nikel yang dikecam oleh banyak negara. Dan atas keputusan kebijakan yang diambil pemerintah, Indonesia pun digugat oleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO ya, dinyatakan kalah. Alih-alih ini untuk mundur dan mengikuti kemauan Uni Eropa, orang nomor satu di Indonesia ini memerintahkan kepada menterinya untuk melakukan banding atas kekalahannya tersebut. Dan ternyata ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia juga ditiru oleh Zimbabwe, juga melakukan pelarangan ekspor mineral mentah, salah satunya ekspor litium. Lansir dari The Zimbabwe Mail, larangan tersebut diperluas seperti litium, nikel, kromium, mangan, tantalit, dan ya sejenisnya. Jadi ini semua mineral mentah ini harus diproses sebelum dikirim dan langkah kebijakannya segera berlaku. Presiden Jokowi. Nah, ini Mimin kasih sedikit bocoran ya tentang negara Zimbabwe ini negara yang apa ini ya. Zimbabwe ini negara yang terletak di Afrika Tenggara. Negara ini ingin membangun nasionalisme sumber daya di mana negara-negara melindungi sumber daya mineral mereka dari eksploitasi asing karena pemerintah berupaya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam di dalam negeri. Dan banyak negara yang mendapatkan mineral utama terutama litium, nikel, tembaga, kobalt, grafit, dan mangan karena permintaan akan mineral tersebut akan meningkat untuk teknologi di masa depan. Pemerintah Zimbabwe sendiri memaksa perusahaan untuk mengelola mineral mereka di dalam negeri sehingga dapat menumbuhkan industri sumber dayanya dan pada akhirnya melihat perkembangan baterai litium di dalam negeri. Kementerian Pertambangan Zimbabwe berharap ini dengan mempertahankan bagian dari rantai pasokan di dalam negeri, maka negara tersebut akan melihat lebih banyak pendapatan dari sumber daya alamnya. Nah, ini jika seperti Zimbabwe ya, bakalan sering-sering ke WTO juga ini sama seperti Indonesia yang ditentang banyak negara ya. Tapi yang perlu diingat ini bahwa kebijakan ini untuk membangun dalam negeri bukan mimpi luar negeri. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi selain daripada Australia ya, negara Australia yang juga mengikuti langkah Presiden Jokowi gitu, kini ada satu lagi negara ini yang juga mengikuti ya kebijakan seperti mana kebijakan yang ada di Indonesia gitu untuk menghilirisasi sumber bahan mentahnya ini, yaitu negara Zimbabwe. Nah, ini pun sama juga, ini litium juga ya. Negara Zimbabwe juga mau memanfaatkan gitu sumbernya ini untuk meningkatkan gitu pendapatan negara gitu. Jadi Zimbabwe juga melakukan langkah yang sama seperti mana Indonesia. Indonesia sudah terlebih dahulu gitu ya melakukan hilirisasi, mengurus sendiri sumber bahan mentahnya ini yang pastinya untuk membangun pendapatan dalam negeri gitu ya, dalam negara gitu. Jadi nampaknya mungkin selepas ini akan lebih banyak lagi gitu kan
kan negara-negara lain yang mengikuti ya kebijakan-kebijakan ataupun langkah-langkah yang sudah mula dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ini gitu ya. Sebab itu memang mendatangkan kebaikan kepada negara sendiri gitu kan, bila mana sumber bahan mentahnya itu diolah sendiri, diuruskan sendiri gitu. Jadi mungkin ini negara-negara yang memang sudah melihat keberhasilan gitu ya, keberhasilan Indonesia untuk melakukan program hilirisasi ini memang membangunkan pendapatan dalam negara gitu. Jadi mungkin sebab itu negara-negara lain seperti mana Australia dan juga Zimbabwe ini juga mengikuti ya langkah Presiden Jokowi untuk menguruskan sendiri, mengelolakan sendiri gitu ya sumber bahan mentahnya ini dan tidak diekspor semata-mata bahan mentahnya gitu. Jadi nampaknya kebijakan-kebijakan yang telah pun dilakukan oleh Presiden Jokowi ataupun Indonesia ini juga diambil contoh gitu ya, diambil contoh oleh negara lain untuk mengembangkan pendapatan negaranya ini. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.